kalau mencintai sesuatu jangan terlalu, kalau membenci sesuatu jangan terlalu. Yang sedang-sedang saja. Artinya cintailah sesuatu itu seperti biasanya. Siapa tahu yang kalian cintai itu suatu saat akan menjadi musuh. Kalau kita bermusuhan, musuhilah musuhmu itu yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu, karena suatu saat musuhmu itu akan membantu kamu justru menjadi teman akrab kamu. Mbak, kalian perhatikan banyak cerita seperti ini ya. Yang konkret, yang pasti itu ceritanya banyak di suami istri. Ya. Mulai dari pacaran sudah saling mencintai. Pokoknya saya tidak akan hidup tanpa dirimu. Pokoknya tidak akan berpisah, selalu menemani kamu dengan setia sampai kawin. 3 tahun, 4 tahun, ternyata banyak yang pisah bercerai. Bahkan ada yang sampai 30 tahun. 30 tahun kurang lama bagaimana itu? 30 tahun berkeluarga masih bercerai. Ini ada teman saya kemarin mau cerai. Sudah punya anak, sudah kuliah anaknya, mau bercerai. Hanya dikasih saran-saran. Ya sepele, ya masalah harta, masalah uang, karena gak punya uang, karena punya hutang. Apakah setelah bercerai nanti lunas hutangnya? Apakah setelah bercerai nanti tentram? Apakah tambah enak? Sampaikan seperti itu. Jadi itu yang saya maksud tadi, bergantung terhadap selain Allah, bergantung terhadap uang. Kalau gak punya uang gak tenang. Jadi seakan-akan cuma uang yang menyenangkan. Nah, kita punya baju, senang terhadap baju ini, lalu hilang, kemudian nangis sampai 1 minggu ingat terhadap bajunya. Itu kan bergantung, kesenangan kita bergantung terhadap baju. Ya kita usaha punya sesuatu, ya kita harus terampil, harus rapi, harus dijaga. Perkara nanti hilang itu sudah bukan rezeki kita, kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita mencintai sesuatu apa saja seperti baju apa, yang penting kita harus rawat ya. Kalau tidak rawat berarti kita tidak bersyukur. Kalian punya baju seperti ini harus dirawat. Kalau kalian gak rawat, pertanda kalian itu kufur terhadap nikmat Allah, tidak mencintai nikmat dari Allah. Punya apa saja, kalian suatu saat berkeluarga, punya istri, punya suami, rawat kalian punya suami, rawat kalian punya istri. Kalau kalian tidak merawat, mengingkari nikmat Allah. Gak usah menyesal terhadap perkawinan, pernikahan. Suatu saat nanti jangan sampai banding-bandingkan dengan yang lain. Kuncinya itu, kalau kalian berkeluarga, kalian punya istri sudah, kamu gak bersyukur, kamu itu tetangga kita itu namanya itu praten kau orang laki tak ngomong melolo, mbak ngomong melolo, mbak ambil sejumber. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kalau mau nasihati ya sudah nasihati, jangan dibandingkan. Sakit hati, ya. Pokoknya membandingkan itu sakit hati. Kalian juga yang perempuan punya suami, jangan dibandingkan. Apalagi melihat masa lalu. Andai kata saya nerima itu mas, nggak nerima sambian, saya bahagia, kaya sudah. Apalagi seperti itu ya. Yang sudah terjadi, terjadilah. Itu sudah kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan takdir. Terima apa saja, keadaan apa saja. Apalagi menyesal terhadap sesuatu yang sudah terjadi, itu berarti tidak menerima pemberian dari Allah. Idza habballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu cinta terhadap seorang hamba, diuji. Ya. Contohnya begini, kalian misalnya wiritan ya. Istiqomah sudah, tahajud, contohnya tahajud yang berat ini. Tahajud istiqomah sudah jam 3, atau gak usah tahajud terlalu berat. Sebelum tidur ngamalkan apa lah, misalnya hasbunallah 450, kan enteng sebetulnya, cuma 5 menit. Hasbunallah sebelum tidur. Jam 11, jam 10 ngamalkan itu. Dapat 10 hari malaikat laporan kepada Allah.
Ya Allah, itu hambamu di bumi itu namanya si Ahmad, istiqomah itu sudah sampai 10 hari baca subhanallah, ingin mendapatkan hajatnya, ingin meraih cita-citanya, ingin punya prestasi, ingin nyauri hutang misalnya. Laporan Allah sudah tahu, sudah cuma prosedur ini ya. Allah tahu, tak usah kebelah malaikat sudah tahu, cuma malaikat sudah tugasnya laporan. Oh, istiqomah ya. Ya, saya tidak percaya, kata Allah. Tidak percaya sebelum diuji coba. Uji dulu kesetiaannya. Udah nyampe 10 hari diuji. Apakah ada tamu? Apakah ada acara seperti tadi malam? Apakah ada sakit? Ditimpakan sakit oleh Allah? Atau sesuatu yang mengenakan, menyenangkan sehingga melupakan? Kalau kuat ada acara, nanti setelah acara langsung dikerjakan kuat, istiqomah sampai 20 hari. Laporan lagi malaikat, ya Allah, ternyata sudah nyampe 20 hari, sudah diuji coba seperti ini, masih kuat hambamu ini, apakah mau dikabulkan permintaannya, hajatnya? Tunggu dulu, ini masih belum berat, uji coba lebih berat lagi, diuji lagi ya, menunjukkan kesetiaannya, disakitkan misalnya ya, atau ada sesuatu, ada pengajian, ada ini, kan sibuk itu, janji dalam hati orang itu, nanti setelah acara saya melaksanakan, setelah acara capek sudah, nanti dah mungkin bangun jam 3, ternyata jam 3 belum bangun, sampai sepuh terbebas. Nah itu berarti sudah tidak istiqomah, hilang kita ya. Caranya seperti itu, bersamaan dengan setan, dan setan itu menjadi celah dengan bersamaan dengan nafsu kita. Jadi diuji seperti itu ya. Istiqomah itu akan menimbulkan, akan melahirkan karomah. Kalau orang istiqomah pasti punya karomah, karena karomah sendiri itu lahir karena istiqomah itu. Kalau orang karomah belum tentu istiqomah, tapi kalau sudah istiqomah pasti karomah sudah. Latihan mau lomba misalnya, lomba pidato, lomba qiraah, lomba karya ilmiah misalnya. Sudah kadang-kadang dari temannya ya, kita mundur juga seperti itu, kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang dari temannya, itu cobaan ya, kadang-kadang orang tuanya, kadang-kadang tetangganya dan sebagainya. Jadi kita hidup itu penuh dengan cobaan ya. Maka tergantung kita, situasi seperti itu dianggap godaan atau hiburan ya. Umumnya ujian, tapi tergantung kita menghadapi. Kalau kita anggap itu hiburan, pasti berhasil. Jadi sesuatu itu bisa berhasil, kalian belajar itu bisa berhasil kalau kalian menganggap belajar itu sebagai hiburan. Tapi kalau kalian menganggap belajar itu sebagai sesuatu penderitaan, mak belajar dia kena, kan penderitaan itu. Belajar kena, ngaji kena, aduh sekolah kena, aduh itu kan penderitaan. Mak masuk kena, apalagi gurunya datang, mak datang guru kena, kan penderitaan itu. Menganggap penderitaan itu sudah awal ya. Awal dari ketidakberhasilan, karena menganggap ujian sesuatu yang berat, tekanan. Tapi kalau melihat itu sebagai hiburan, misalnya kalian ada yang ngajak temannya, ayo belajar, senang, itu berarti menganggap sebagai hiburan. Sukses kalian. Apa saja kalian kerja suatu saat ya, anggap pekerjaan itu sebagai hiburan. Kalau kalian sudah menganggap hiburan, sukses, bekerja itu sukses. Karena banyak orang itu dianggap sebagai tekanan. Akhirnya di kantor cuma butuh diawasi saja. Kalau nggak diawasi, nggak kerja. Ya akhirnya tidak berprestasi, ya, tidak barokah hasilnya. Karena Allah Maha tahu ya, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh dapat penghasilan sama, karena pemerintah nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Bayarannya sama, setiap bulan 5 juta, tapi kerjanya tenggelengan. Baru kalau sudah ada atasan, baru pura-pura kerja. Bayarannya sama dari pemerintah, dapat gaji sekian-sekian, tapi Allah kan maha tahu. Akhirnya oleh Allah diambil keberkahannya. Kadang-kadang anaknya menjadi nakal, atau dapat ini, dapat itu, sehingga habis pelan-pelan hartanya itu tidak barokah. Segala sesuatu kita
hadapi dengan cara senang, anggap sebagai hiburan. Ngaji seperti ini hiburan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadiniyah wa ala al-Fatihah.